Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 102. Seorang Grandmaster Martial Dao. Ekspresi Penatuali berubah secara dramatis, dan perutnya yang penuh amarah, membesarkan sayap dan terbang menjauh. Kali ini, bahkan Chen Jinlong dan yang lainnya akhirnya merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Melihat ahli yang tinggi ini, mereka langsung memahami sumber kepercayaan pemuda berjubah ungu itu. Tidak diragukan lagi, pemuda berbaju ungu memiliki status bangsawan jauh melampaui masa. Tapi apa yang membuat Chen Jinlong dan yang lainnya bingung adalah mengapa sosok setinggi itu bisa begitu. Sangat hormat ketika mereka berbicara dengan Su Yi. Ketika dia melihat sesepuh yang lapuk, mata Huang Qianjun membelalak. Kakak Su, bukankah itu nelayan tua yang kita lihat saat kita turun? Hehe, dia benar-benar Grandmaster Martial Dao. Tidak heran dia terkejut. Di dermaga, Su Yi hanya menunjuk dengan santai dan berkata bahwa lelaki tua yang sedang mencuci jaring ikannya sebenarnya adalah seorang Grandmaster. Huang Qianjun tidak mempercayai sepatah kata pun tentang itu. Dia berasumsi bahwa Su Yi hanya mencoba menyampaikan maksud, dan tujuannya hanya untuk mengajarinya bahwa perbedaan perspektif dan posisi menyebabkan bias dan konflik. Siapa yang mengira bahwa pria itu sebenarnya adalah Grandmaster Martial Dao yang sebenarnya? Ketika dia menyadari hal ini, gelombang mengalir melalui hati Huang Qianjun. Dia akhirnya mengerti apa artinya memiliki mata namun gagal mengenali harta karun, atau merindukan hutan demi pepohonan. Ketika dia mendengar seruan Huang Qianjun, Feng Xiaofeng tercengang. Seorang Grandmaster Martial Dao, itu adalah eksistensi yang mirip dengan naga surgawi. Bahkan di ibu kota prefektur Clue Driver, mereka adalah tokoh yang sangat berpengaruh yang dapat mengguncang seluruh wilayah dengan satu hentakan kaki. Salam, Tuan Muda Su. Begitu Zhang Duo dan para penjaga masuk, mereka mendekati Su Yi dan menyapanya dengan hormat. Mereka telah menyaksikan sikap anggun Su Yi saat dia membunuh seorang Grandmaster Martial Dao di atas kapal menara. Dengan melakukan itu, Su Yi telah menyelamatkan Zhou Zili, tetapi dia juga menyelamatkan mereka. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, bagaimana mungkin mereka tidak saling menghormati? Orang tua ini bernama Mu Zongting. Salam, Tuan Muda Su. Penatua kurus itu menyapa Su Yi dengan senyum dan kepalan tangan. Ketika Su Yi pertama kali memasuki rumah kemakmuran, dia menarik perhatian para penjaga, Zhou Zili, dan Qing Jin. Setelah mendengar kisah Zhou Zili tentang peristiwa itu, Mu Zongting mengerti bagaimana Su Yi telah membalikkan keadaan di kapal menara, dan dia sudah sangat mengaguminya. Ketika mereka melihat kelompok ini memberikan penghormatan kepada Su Yi, siapa yang bisa melewatkan bahwa situasinya telah berubah? Mereka hampir merasa seolah-olah mata mereka mempermainkan mereka. Hati mereka terasa terguncang dan gelisah. Nyonya Cuiyun tiba-tiba mengepalkan tinjunya untuk memberi salam. Jadi, ternyata Yang Muliamu telah menghiasi pendirian kami yang sederhana. Maafkan saya karena tidak menyadarinya lebih awal dan karena gagal menyambut Anda di depan pintu. Saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Ekstremitas Penatuali menjadi dingin, dan wajahnya pucat pasi. Mu Zongting adalah gubernur prefektur Harmoni, Grandmaster alam tungku dalam tingkat kedua yang mulia. Tentu saja dia pernah mendengar tentang dia. Jika kau menuruti saranku, satu lidah sepertinya sudah menjadi hukuman yang paling ringan. Jika Anda menolak, saya khawatir bahkan saya tidak akan bisa melindungi House of Prosperity. Mu Zongting memandang Nyonya Cuiyun, kata-katanya penuh makna tersirat. Nyonya Cuiyun bergidik, dan matanya yang indah secara naluriah melayang ke arah pemuda berbaju ungu. Kemudian, dia melirik kembali ke arah Su Yi, yang telah duduk di sana, tenang dan tenang selama ini. Dia akhirnya menyadari bahwa perilaku Su Yi sebelumnya sama sekali tidak kurang ajar. Dia benar-benar tidak membutuhkan token giok ungu untuk mengintimidasi orang dengan prestis seorang lain. Dia memiliki kepercayaan diri. Nyonya Cuiyun menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Penatuali. Ekspresinya sudah membeku. Penatuali, apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Saya mengatakan bahwa Anda tidak boleh bertindak sembarangan dan jika Anda berbicara tidak pada gilirannya, nah, tangani sendiri konsekuensinya. Ekspresi Penatuali suram. Dia bergumam, lidah yang longgar benar-benar menyebabkan bencana. Saya buta. Ini adalah harga yang harus saya bayar. Squeeze. Ekspresinya berkerut kesakitan saat dia dengan erat mencengkeram mulutnya yang berdarah. Kemudian, dia mengeluarkan lidah yang masih berdarah dari mulutnya dengan tangan gemetar. Dia berbalik ke arah Su Yi dan menundukkan kepalanya. Adegan berdarah ini membuat Chen Jinlong dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Mereka mengenali Penatuali. Mereka tahu dia adalah bawahan Madam Cuiyun yang paling terpercaya, seorang ahli akumulasi Qi yang sudah lama terkenal. Statusnya cukup tinggi untuk duduk sederajat di meja yang sama dengan para pemimpin dari banyak keluarga terkemuka di kota itu.
Namun sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggigit lidahnya sendiri dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tuan Muda Su, apakah ini diselesaikan sesuai keinginan Anda? Zhou Zili bertanya sambil tersenyum. Su Yi hanya melambai, terlalu malas untuk mengatakan apapun. Zhou Zili lalu mengangguk pada Nyonya Chuyun. Biarkan dia pergi untuk perawatan medis. Kamu tinggal, kita punya masalah lain untuk didiskusikan. Madam Chuyun menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu buru-buru memberikan perintah kepada Penatuali. Dia pergi, siluetnya suram dan sunyi. Su Yi bangkit, lalu melirik Zhou Zili. Karena kamu mengatakan ingin membayar hutangmu dari terakhir kali, aku akan menyerahkan insiden malam ini padamu. Saya hanya punya satu permintaan, saya tidak ingin berita ini tersebar. Bahkan tidak mengintip, dia baru saja tiba di ibu kota prefektur hari ini. Jika kabar tentang apa yang terjadi malam ini menyebar, dan jika musuh lamanya mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan langsung bersembunyi. Su Yi tidak ingin melihat itu terjadi. Zhou Zili berkata dengan putus asa, Tuan Muda Su, bagaimana mungkin hal sepele seperti itu cukup untuk membalas semua yang telah Anda lakukan untuk kami? Beristirahatlah dengan tenang dan serahkan masalah ini kepadaku. Kelopak mata Mu Zongting berkedut. Su Yi ini bahkan berani memesan tentang Pangeran Kekaisaran ke-6. Tapi sepertinya Yang Mulia ke-6 cukup menerimanya. Ini hanya membuatnya semakin sadar bahwa Su Yi tidak sederhana. Ayo pergi. Su Yi bangkit, memanggil teman-temannya, lalu pergi, mendorong kursi roda Feng Xiaofeng. Ketika dia melangkah melewati gerbang utama, dia mengingat sesuatu. Tidak perlu mempersulit Nyonya Chuyun daripada yang diperlukan. Dia tipe yang pintar. Juga, aku akan menyerahkan tagihan untuk perjamuan malam ini padamu. Jangan lupa untuk membayar tip saya. Dengan itu, dia, Huang Qianjun, dan yang lainnya pergi. Keheningan berat melanda ruang makan pribadi yang luas. Semuanya, dari Chen Jinlong dan kroni-kroninya hingga Nyonya Chuyun, menatap Zhou Zili. Sekarang setelah Su Yi tidak ada lagi, sikap Zhou Zili jauh lebih dingin. Dia dengan santai duduk, lalu berkata, ceritakan apa yang terjadi di sini malam ini. Tetap sederhana, saya tidak suka kata-kata yang sia-sia. Nyonya Chuyun segera memberitahu dia semua yang dia tahu tentang apa yang terjadi, menjaganya tetap sederhana dan to the point. Jadi, keluarga Lan Ling Xiao juga mencoba mengikat Su Yi. Ketika Zhou Zili mendengar bahwa Su Yi telah menggunakan token giok ungu keluarga Xiao untuk mendapatkan akses ke Istana Gunung dan Sungai House of Prosperity di lantai 9, dia hanya bisa meratap. Aku ingin tahu, anggota keluarga Xiao mana yang memiliki mata yang begitu tajam. Mereka benar-benar memukuli saya sampai babak belur. Hati Nyonya Chuyun bergetar. Baru saja, Tuan Muda Su berkata bahwa Xiao Tianque yang memberinya token perintah itu. Tatapan Zhou Zili tiba-tiba menjadi lebih serius. Jadi itu Penatua Xiao. Kedengarannya benar. Hanya seseorang yang bijak seperti dia yang tahu betapa luar biasanya Su Yi. Xiao Tianque. Bahkan Mu Zongting tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah mantan Lanling Markis. Dia pernah mengobarkan perang di seluruh negeri, mencapai prestasi militer yang sangat besar. Namanya terkenal di seluruh kekaisaran. Penyesalan menjalari Nyonya Chuyun. Bagian yang lucu adalah, dia dan Penatuali mengira Su Yi berbohong. Tapi sekarang sepertinya sangat mungkin bahwa Xian Tianque benar-benar memberinya token giok ungu. Implikasi dari ini sangat menakutkan. Su Yi baru saja mengatakan bahwa kamu adalah orang yang pintar. Saya tentu saja tidak akan mempersulit Anda, kata Zhou Zili, nadanya santai. Tapi tetap saja, kita harus menyelesaikan insiden malam ini dengan baik. Paling tidak, saya tidak bisa mengecewakan Su Yi. Bagaimana menurutmu? Nyonya Chuyun berkata dengan suara rendah, semuanya akan seperti yang Anda katakan, Tuan Muda. Zhou Zili tersenyum tipis, lalu melirik Mu Zongting. Yang Mulia, status saya kurang tepat untuk ini. Bagaimana kalau Anda mengambil masalah khusus ini pada diri Anda sendiri? Mu Zongting tersenyum. Itu hanyalah hal sepele. Saya gubernur prefektur Harmoni. Tidak peduli siapa yang ingin balas dendam, mereka boleh datang dan mengadili saya. Zhou Zili mengangguk, lalu menoleh ke Nyonya Chuyun. Anda punya hak itu. Orang yang membunuh mereka berdua malam ini adalah Yang Mulia, Mu Zongting. Adapun motifnya, Anda datang dengan sesuatu sendiri. Nyonya Chuyun dalam hati terguncang. Dia mengangguk berulang kali. Bahkan seseorang yang berpengaruh seperti Mu Zongtong hanya bisa menuruti perintah Zhou Zili, tidak mungkin dia melewatkan betapa mengerikannya status Zhou Zili yang tinggi itu. Ketika dia memikirkan kembali bagaimana Su Yi memperlakukan Zhou Zili, Nyonya Chuyun merasakan rasa pahit di mulutnya. Orang-orang ini, Zhou Zili melirik Chen Jinlong dan yang lainnya. Ekspresi Zhang Duo gelap dan mengesankan saat dia menyarankan, bunuh saja mereka dan selesaikan saja. Semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Itu solusi terbaik. Chen Jinlong dan teman-temannya sangat ketakutan, mereka hampir pingsan. Mereka semua mulai memohon belas kasihan. Membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu itu tidak baik. Zhou Zili berhenti,
lalu berkata sambil tersenyum, sebaliknya, rekam latar belakang mereka masing-masing. Pastikan untuk mendapatkan jawaban yang jelas tentang teman dan keluarga mereka. Kemudian, jika kabar tentang kejadian ini tersebar, terlepas dari siapa di antara mereka yang membocorkannya, musnahkan mereka semua, serta keluarga besar mereka. Hukuman untuk bibir longgar akan meluas ke seluruh keluarga mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan pendekatan yang paling berdarah dingin dan keras hati. Itu bahkan memiliki beberapa ketidakpedulian seorang kaisar. Tapi setidaknya ini memberi Chen Jinlong dan yang lainnya kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu dia mengatakan ini, Zhou Zili bangkit dan pergi bersama Mu Zongting. Dia menyerahkan sisanya kepada Zhang Duo dan para penjaga. Sekarang, Nyonya Cuyun tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tertekan. Dia merasa sangat bertentangan. Istana gurun yang luas. Apakah semuanya beres? Ketika mereka tiba, King Jin bersandar di balkon dan menatap ke kejauhan. Dia menoleh untuk melihat Zhou Zili dan Mu Zongting. Sudah beres, kata Zhou Zili sambil menghela nafas. Sayangnya, insiden ini terlalu kecil. Itu tidak cukup bagi saya untuk menunjukkan barang-barang saya. Jika tidak, saya mungkin telah menggerakkan Suyi dengan ketulusan saya dan meyakinkannya untuk bekerja untuk saya. King Jin mencibir. Bahkan jika kamu tidak pergi, seseorang seperti dia bisa menyelesaikan ini sendiri. Aku bahkan curiga kedatanganmu sama tidak pentingnya dengan menarik kaki ular. Zhou Zili meringis. Martial Bibi, jangan sakiti aku seperti itu, oke? Aku serius. Saya hanya mencoba untuk mengingatkan Anda bahwa seseorang seperti Suyi tidak akan peduli dengan sedikit otoritas Anda. Tujuannya mungkin sama dengan saya, mengolah Grand Dao tanpa batas, jalan menuju kehidupan immortal yang sejati. Ketika dia mengingat interaksinya dengan Suyi, tatapan King Jin agak tidak pasti. Hidup immortal, apakah tingkat pencapaian dalam Grand Dao ini benar-benar ada? Mu Zongting tidak bisa tidak bertanya. Ya, kata King Jin tanpa banyak jeda untuk berpikir. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan melihat keluar jendela, menatap pemandangan di bawah sekali lagi. Dia menghela nafas ringan, sayangnya, sepanjang sejarahnya, Zhou Agung paling banyak memunculkan Dewa Bumi. Tidak ada ahli tiada taraf yang mampu berkeliaran dengan bebas di langit telah muncul. Mungkin, itulah artinya menjadi immortal sejati. Mu Zongting menemukan dirinya tanpa disadari terpesona. Dia tahu tentang keimmortalan bumi, tapi bagaimana dengan keimmortalan surga? Seberapa mengesankan mereka? Tidak ada yang tahu. Saat itulah King Jin melihat rombongan Suyi meninggalkan House of Prosperity. King Jin menatap siluet ramping Suyi. Dia tampak menyendiri dan terpisah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar memiliki sifat immortal yang jatuh, kecuali dia terlalu sombong. First Immortal of the Sword Chapter 103. Gang Willow, tempat tinggal bergaya halaman rusak yang dibangun dari tanah liat. Suyi dan Feng Xiaofeng duduk di tangga batu, masing-masing memegang toples anggur sambil minum dan mengobrol. Feng Xiaoran berjongkok tidak jauh, memegang sehelai rumput dan menggoda jangkrik. Mereka sudah membawa pulang A Fei. Huang Qianjun, sementara itu, pergi keluar untuk membeli tempat tinggal. Senior Apprentice Brother Su, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya, desah Feng Xiaofeng. Bahkan sekarang, dia merasa sulit untuk tetap tenang ketika mengingat semua yang dia saksikan di House of Prosperity. Bahkan seseorang sekuat Chen Jinlong tidak punya pilihan selain berlutut dan menundukkan kepalanya. Bahkan mereka yang berlatar belakang setinggi Nian Yunxiao dan Yan Chengrong meninggal, Su Yi membunuh mereka begitu saja. Bahkan orang-orang seperti Madame Cuyun dan Penatuali tidak cukup untuk menggoyahkan ketenangan Su Yi atau mempengaruhi udaranya yang tidak terkendali. Ini akan menjadi peregangan, tetapi Feng Xiaofeng masih bisa menjelaskan ini sebagai otoritas token giok ungu. Hanya setelah kelompok Zhou Zili tiba, Feng Xiaofeng sepenuhnya menyadari bahwa magang seniornya, saudara Su, bukan lagi orang yang pernah dikenalnya dengan baik. Gengsi Su Yi begitu besar sehingga bahkan Grandmaster Martial Dao perlu mengambil inisiatif untuk menjilatnya. Saya mungkin telah berubah, tetapi saya tidak melupakan siapa teman saya juga tidak melupakan musuh saya. Su Yi menyesap anggur, lalu berkata dengan enteng. Feng Xiaofeng mengangguk, lalu berkata dengan sikap mengejek diri sendiri, sebelumnya, saya khawatir jika Anda membalas dendam, Anda tidak akan berbeda dengan telur yang melemparkan diri ke batu. Sepertinya aku tidak khawatir. Su Yi menepuk pundaknya dan tersenyum. Tidak apa-apa, sudahlah semua itu. Besok pagi, kita akan bertukar lokasi, dan aku akan membantu memulihkan kakimu. Sementara saya melakukannya, saya akan membantu Xiaoran berkultivasi. Kamu akan merawat kakinya. Feng Xiaoran adalah orang pertama yang bersemangat. Dia berlari ke arah Su Yi dan berkata, Kakak Su Yi, bisakah kamu benar-benar memperbaiki kaki kakak laki-lakiku? Mata berkilau gadis itu bersinar dengan antisipasi. Feng Xiaofeng linglung, tetapi gelombang besar mengalir di hatinya. Ini hanya beberapa patah tulang. Bahkan Grandmaster Martial Dao dapat memperbaikinya dengan mudah,
jadi tentu saja tidak akan menimbulkan masalah bagi saya, kata Suyi. Nada suaranya agak sombong. Siapapun yang mendengarnya akan langsung menghukum Suyi karena kesombongannya yang nakal. Tapi Feng Xiaoran malah diliputi kegembiraan. Itu luar biasa. Feng Xiaofeng, bagaimanapun, tidak bisa tidak berkata, magang senior, saudara Su, jika itu masalah, apapun yang Anda lakukan, jangan memaksakan diri. Saya, Suyi tersenyum datar. Jangan terlalu memikirkan ini. Kamu akan tahu besok. Kakak Suyi, terima kasih. Feng Xiaoran tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk rendah di pinggang. Wajah kecilnya yang polos benar-benar serius. Saat aku besar nanti, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku. Suyi menoleh untuk melihat Feng Xiaofeng. Dia tertawa, lihat, bahkan Xiaoran mempercayaiku. Apa yang harus kamu khawatirkan? Feng Xiaofeng tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Dia merasa seolah-olah semua yang terjadi malam ini tidak nyata, seolah-olah ini hanya semacam mimpi. Dia takut dia akan bangun dan semua itu akan hilang. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, Li Moyun berjalan sendirian melewati jalanan kota yang ramai. Terlepas dari lingkungannya yang hidup, hatinya merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Dia secara pribadi menyaksikan Suyi meninggalkan House of Prosperity belum lama ini, hidup dan utuh. Dia hanya masuk ke gerbongnya dan pergi. Li Moyun mencoba bertanya di sekitar rumah kemakmuran untuk mengetahui apa yang telah terjadi, hanya untuk membuat penemuan yang mengerikan, semua berita tentang insiden di lantai 9 telah disegel sepenuhnya. Tapi lebih dari itu, apa yang membuatnya benar-benar lengah adalah bahwa Nyonya Chuyun kemudian muncul memimpin sekelompok orang asing dan, dengan nada yang tidak menyisakan ruang untuk ketidaktaatan, mengundang dia ke kamar pribadi. Seorang pria yang menyebut dirinya Zhang Duo tanpa ekspresi memperingatkannya untuk tidak membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sana malam itu. Atau yang lain, mereka akan membunuhnya dan merobek seluruh keluarga Li sampai ke akar-akarnya. Saat itu, Li Moyun hanya merasa dirugikan dan dirugikan. Dia merasakan perut penuh kemarahan dan kebingungan. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di istana gunung dan sungai. Bagaimana mungkin dia bisa membocorkan sesuatu? Tapi dia tidak bisa mengabaikan ancaman seperti itu. Karena Nyonya Chuyun memberitahunya bahwa siapapun yang berbicara tentang apa yang terjadi akan mati. Tidak ada pengecualian, bahkan dia sendiri tidak dikecualikan. Ini membuat Li Moyun membeku, dan pada saat dia meninggalkan rumah kemakmuran, dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jangan bilang setelah Chen Jinlong dan yang lainnya pergi ke istana gunung dan laut, Suyi membunuh mereka semua. Seberapa tinggi Nyonya Chuyun, namun bahkan bibirnya telah disegel. Dia tidak punya pilihan selain menurut. Bukankah itu agak terlalu menakutkan? Suyi, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Saat dia berjalan kembali, pikiran yang tersebar tak terhitung jumlahnya melintas di benak Li Moyun. Dia bingung dan gelisah. Di masa lalu, saat menghadapi Suyi, Li Moyun menganggap dirinya sebagai sosok nomor satu generasi muda kota Guangling. Dia tidak memikirkan Suyi, menantu laki-laki yang masih hidup dan sampah tanpa kultivasi. Lebih dari itu, karena Wen Lingzhao, Li Moyun bahkan berencana membunuh Suyi dari bayang-bayang. Kemudian, dia bisa mengejar Wen Lingzhao secara terbuka. Tapi Li Moyun tidak akan pernah menduga bahwa Suyi sebenarnya adalah seorang ahli yang tersembunyi dengan baik, pelanggan yang sangat tangguh. Pada hari kedua bulan lunar kedua, Suyi, menantu laki-laki yang masih tinggal, seorang diri mendominasi perjamuan gerbang naga, menyebarkan namanya di kedua tepi Great Azure. Hanya beberapa hari kemudian, putri keluarga Yuan, salah satu klan tingkat puncak Clue Driver Prefectural Capital, menghormati Suyi sebagai tamu terhormat. Dan malam ini, menantu laki-laki yang masih tinggal ini muncul di House of Prosperity ibu kota prefektur. Nyonya Chuyun ingin menyambutnya secara pribadi, dan dia harus makan di istana gunung dan sungai di lantai 9 restoran. Tapi lebih dari itu, karena Suyi, kata-kata tentang apa yang terjadi malam ini tersegel di atas rasa sakit kematian. Sampai-sampai dia, Li Moyun, seseorang yang bahkan tidak terlibat langsung, menerima peringatan dan ancaman paling berdarah dingin dan keras yang bisa dibayangkan. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagi Li Moyun, rangkaian insiden ini seperti pukulan demi pukulan. Bahkan sekarang, dia merasa kehilangan yang tak terlukiskan. Kedepan, haruskah aku terus melawan seseorang yang berbahaya seperti Suyi? Tiba-tiba, dia mendengar ledakan tawa di kejauhan. Li Moyun tanpa sadar melirik ke arahnya, lalu melihat sosok yang akrab dan cantik. Dia mengenakan gaun panjang berwarna kuning pucat, dan rambutnya disanggul. Pinggangnya ramping, alisnya seperti batu giok, kulitnya seputih salju, wajahnya cerah dan cantik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memancarkan udara yang murni, bersemangat, dan energi. Di bawah cahaya lampu, dia tampak seperti kecantikan immortal langsung dari sebuah lukisan. Setiap perubahan ekspresinya, terlepas dari apakah dia mengerutkan kening atau tersenyum, cantik dan mengharukan.
Dia ditemani oleh sekelompok gadis lain, tetapi semuanya memucat dibandingkan dengan dia seperti mutiara di tengah puing-puing. Mereka mengobrol di antara mereka sendiri, secara bertahap menghilang ke kejauhan. Siapa yang tahu berapa banyak perhatian yang ditarik oleh ketampanannya yang tiada taraf saat dia lewat. Wen Lingsui, Li Moyun tertegun sebentar, kemudian, dia ingat bahwa belum lama ini, Kepala Blue River Sword Manor secara pribadi telah mengatur agar Wen Lingsui memasuki Blue River Sword Manor untuk berkultivasi. Tapi itu belum semuanya, dia bahkan melanggar aturan dan mengizinkannya langsung masuk ke sekte dalam. Ini juga telah menimbulkan gelombang besar. Tetapi pada saat yang sama, itu menghasilkan banyak rumor. Orang-orang mengatakan bahwa Wen Lingsui masuk murni dengan mengandalkan kakak perempuannya, dan dengan kultivasinya, dia sama sekali tidak layak untuk sekte dalam. Bahkan ada murid sekte dalam yang memanggilnya dan menantangnya untuk berduel. Hasil, Wen Lingsui mengalahkan mereka hanya dalam 3 langkah. Pertarungan inilah yang membuat Wen Lingsui terkenal, dan itu membuktikan keahliannya. Desas-desus seputar pengakuannya yang tidak biasa menghilang begitu saja. Saat ini, Wen Lingsui telah menjadi sosok terkemuka di sekte dalam. Bukan hanya karena kultivasinya luar biasa, itu juga karena dia adalah kecantikan yang tiada taraf di generasinya, dengan ketampanan yang menonjol dari kerumunan manapun. Dia tampak seperti kecantikan immortal langsung dari sebuah lukisan, dan teman-teman sekte perempuannya memucat jika dibandingkan. Akhirnya, Li Moyun menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba teringat bahwa Su Yi, menantu laki-laki yang masih tinggal, tidak hanya memiliki Ratu Es yang menyendiri dan cantik tiada taraf untuk seorang istri, desas-desus mengatakan bahwa Wen Lingsui juga berhubungan baik dengan saudara iparnya. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa tertahan Li Moyun. Dia hampir tidak bisa menerimanya. Gang Giok musim semi, sarang geng harimau hitam. Ketika pemimpin geng melihat mayat-mayat bergelimpangan di lantai, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia merasakan dingin di tangan dan kakinya. Tulang punggung geng, anggota terpentingnya, praktis semuanya telah musnah. Ketika dia mendengar apa yang terjadi dari beberapa bawahannya yang masih hidup, wajah Lu Kuan dipenuhi rasa tidak percaya. Maksudmu semua ini terjadi karena kita menculik seorang gadis yang tinggal di Willow Alley. Willow Alley adalah rumah bagi anak tangga terendah dari masyarakat Clue Driver Prefectural Capital, yang termiskin dari yang miskin. Semuanya menjalani kehidupan yang rendah hati. Mereka remeh seperti semut. Biasanya, bahkan jika seseorang masuk dan membunuh mereka semua, itu hampir tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Namun sekarang, geng harimau hitam telah menderita banyak korban setelah menculik seorang gadis kecil. Lu Kuan merasa sulit menerima semuanya sekaligus. Sudahkah kamu menentukan identitas pelakunya? Tanya Lu Kuan beberapa saat kemudian, wajahnya pucat pasi. Bawahan terdekatnya semua menggelengkan kepala. Salah satu dari mereka berkata dengan ragu-ragu, "Bos, sepengetahuan kami, kakak laki-laki gadis itu pernah menjadi murid sekte luar Blue River Sword Manor." Ekspresi Lu Kuan langsung berubah. Ketika dia melihat bosnya marah, pria yang berbicara dengan tergesa-gesa melanjutkan, "Tolong bos, jangan marah. Kakaknya telah lama menjadi orang cacat yang tidak berharga, dan setengah tahun yang lalu, Blue River Sword Manor mengusirnya. Dia tidak memiliki kuasa atau otoritas untuk dibicarakan, dia lebih buruk daripada kebanyakan warga sipil biasa." Menyelidiki, kata Lu Kuan, tiba-tiba ragu. Kamu harus mengungkap siapa yang telah melakukan kontak dengan Feng bersaudara baru-baru ini. Sama sekali tidak mungkin kita bisa membiarkan dendam ini pergi. Setelah kita sampai ke dasar ini, saya akan mengunjungi penatua Wu Tianhao yang terhormat dan meminta bantuannya. Wu Tianhao, dia adalah hegemon dari bawah tanah distrik Barat Daya. Banyak geng melihatnya sebagai orang nomor 1, dan dia terkenal di kalangan pelanggar hukum. "Iya Pak," anggota geng harimau hitam menyuarakan persetujuan mereka dan menggosok tangan mereka dengan penuh semangat. "Ingat, kita hanya mencari informasi. Apapun yang Anda lakukan, jangan beritahu pelakunya." Lu Kuan masih tidak bisa santai, jadi dia mengingatkan mereka lagi. Siapapun yang melakukan ini, mereka sendirian meninggalkan geng harimau hitam compang camping. Mereka tidak mungkin biasa-biasa saja. Lu Kuan tidak bodoh, tidak mungkin dia memilih untuk bertemu langsung dengan orang ini. Pagi keesokan harinya, jalur inti dari distrik barat daya ibu kota prefektur Clue Driver. Huang Qianjun mengendarai kereta yang membawa Su Yi dan Feng bersaudara. Setelah beberapa putaran dan belokan, mereka memasuki sebuah jalan bernama Eli Bottle God. Bottle God adalah homofon untuk keberuntungan dan umur panjang. Penduduknya semuanya kaya, dan mereka berasal dari latar belakang terkemuka. Tadi malam, Huang Qianjun telah membuang 30.000 tael perak untuk membeli tempat tinggal yang cukup besar di sini. Kediaman itu terbuat dari bata biru pucat dengan atap genteng hitam. Hutan bambu menutupi sebagian besar sinar matahari di atas kelima sayap tempat tinggal itu. Masing-masing berperabotan lengkap. Pohon delima, jujube, dan aprikot telah dipindahkan ke halaman. Masing-masing berusia lebih dari 30 tahun. Mereka tinggi dan subur, dan daunnya berdesir tertiup angin.
Selain itu, ada kebun sayur, sumur batu, hamparan bunga, tanaman rambat yang tumbuh di sepanjang dinding, serta kolam ikan dan teratai. Pemandangannya sangat indah, dan sangat terpencil dan tenang. Ketika dia melihat pemandangan yang indah ini, Suyi hanya bisa mengangguk. Ini akan berhasil dengan baik. Huang Qianjun telah menunggu dengan gelisah untuk reaksi Suyi, dan dalam hati dia menghela nafas lega. Saya senang saya tidak melakukan semua pekerjaan tadi malam dengan sia-sia. First Immortal of the Sword Chapter 104. Pondok Ketenangan yang Sederhana. Ini adalah nama yang dipilih Suyi untuk tempat tinggal barunya. Rendah hati, karena terkesan kasar. Tranquility, karena hening dan harmonis. Feng Xiaoran sangat senang dengan tempat tinggal baru mereka. Sosok rampingnya melesat dengan anggun melintasi taman seperti kupu-kupu yang gembira. Kedalaman matanya yang besar bersinar dengan gembira. Feng Xiaofeng juga senang. Di antara mereka yang tenggelam dalam perubahan dunia duniawi, siapa yang tidak menyukai halaman yang tenang dan elegan seperti ini? Itu adalah dunia yang terpisah dari bekas rumah saudara kandung di Willow Alley, selebar celah antara langit dan bumi. Huang Qianjun memerintahkan sekelompok pelayan yang cekatan. Mereka sedang menata perabotan dan berbagai perlengkapan kehidupan sehari-hari yang baru dibelinya. Sementara itu, Suyi hanya bermalas-malasan di kursi rotan di bawah gazebo yang ditutupi wisteria, matanya terpejam puas. Saya masih kehilangan beberapa petugas. Suyi berpikir itu agak disesalkan. Akan sangat menyenangkan memiliki seorang gadis pelayan yang lembut untuk membuatkan saya teh, dan seorang lagi dengan tangan lembut seperti batu giok untuk memukul punggung saya dan meremas bahu saya ketika saya santai. Akan lebih baik lagi jika saya memiliki master sitar yang cantik, seorang musisi yang merangkap sebagai pesta untuk mata. Dan saya harus memiliki seorang gadis yang cerdas untuk bertanggung jawab atas 3 kali makan sehari-hari saya, dan seseorang untuk membersihkan dan melipat cucian saya, dan seseorang untuk merawat taman bunga, dan seseorang untuk menjaga ketertiban tempat tinggal. Benar, dan seseorang yang cantik di sisiku untuk memesan saat dibutuhkan, seseorang yang bisa membedakan niatku dalam sekali pandang. Tapi sekarang, Suyi melirik Huang Qianjun yang jauh dan sibuk. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Disiplin diri Suyi yang tekun dalam kultivasi hanya diimbangi dengan kemalasannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia benci masalah. Lupakan, tidak ada pelayan biasa yang bisa menarik perhatianku. Saya lebih suka melewatkannya sama sekali daripada hanya menemukan seseorang untuk mengarang angka. Pada akhirnya, Suyi menyerah pada gagasan untuk mencari sekelompok gadis pelayan. Setelah semuanya beres, Huang Qianjun mengirim pekerja per jam dalam perjalanan, lalu kembali dengan senyuman. Kakatsu, tolong lihat-lihat. Apakah ada hal lain yang perlu saya tambahkan? Suyi membuka matanya, dengan malas duduk, lalu mengamati daerah itu. Ini akan berhasil, tidak ada pekerjaan lain untukmu. Huang Qianjun ragu-ragu, lalu berkata, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatur juru masak atau pelayan untuk menangani tugas lain-lain? Suyi menggelengkan kepalanya, tidak dibutuhkan. Saya akan mulai merawat kaki junior apprentice Brother Feng. Kecuali ada sesuatu yang muncul, Anda tidak boleh mengganggu saya. Huang Qianjun buru-buru mengangguk. Suyi kemudian bangkit dan berjalan ke kamar Feng Xiaofeng. 2 jam berlalu. Ketika Suyi membuka pintu dan muncul, ada sedikit kelelahan di alisnya. Kembali ke kamar, Feng Xiaofeng berbaring di tempat tidur, sudah tertidur lelap. Kakak Suyi, bagaimana kaki kakakku? Feng Xiaoran sudah menunggu di luar, dan saat dia melihat Suyi muncul, dia mulai mengajukan pertanyaan. Dia akan bisa berdiri dan berjalan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Suyi tersenyum dan mengacak-acak rambut Feng Xiaoran. Sebelumnya, dia menggunakan kultivasinya untuk memanipulasi jarum perak, melakukan putaran akupuntur pada kaki Feng Xiaofeng dan membangkitkan kembali energi vital mereka sepenuhnya. Selama setengah bulan berikutnya, yang perlu dia lakukan hanyalah meminta Feng Xiaofeng meminum obat spiritual. Ini akan mereformasi tulang dan ototnya yang rusak, selangkah demi selangkah. Luar biasa, mata besar Feng Xiaoran berbinar, wajahnya cerah karena gembira. Xiaoran, ikut aku ke kamarku. Saya akan mengajari Anda berkultivasi. Suyi kemudian langsung kembali ke kamarnya sendiri. Feng Xiaoran bergegas mengejarnya, hatinya dipenuhi kegembiraan yang tiada taraf. Huang Qianjun saat ini sedang beristirahat di halaman. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu. Dengan bimbingan saudara Su, pencapaian gadis itu dalam martial Dao pasti sangat besar. Sejak hari itu, Suyi dan teman-temannya menetap di pondok ketenangan sederhana. Kehidupan Suyi sederhana. Ketika dia tidak berkultivasi, dia merawat kaki Feng Xiaofeng atau menginstruksikan kultivasi Feng Xiaoran. Terkadang, di kegelapan malam, Suyi dan King Wan akan berbicara. Dia akan bertanya tentang kultivasinya dan memberinya petunjuk. Suyi bersyukur mengetahui bahwa meskipun King Wan masih pemalu, dan pendiam setiap kali dia berbicara dengannya, mereka tampak sedikit lebih dekat dari sebelumnya. 2 hari berlalu dalam sekejap. Pagi itu,
Ketika Suyi terbangun dari meditasinya, matanya tampak berkilat dengan cahaya yang tajam dan menyilaukan sebelum kembali tenang seperti biasanya. Energinya, yang beberapa saat lalu melonjak seperti naga yang membubung, perlahan-lahan menjadi tenang juga. Penguasaan penuh tahap Refining Bond. Mengandalkan persediaan obat-obatan spiritualnya yang banyak dan keajaiban halus dari teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek, Suyi akhirnya berhasil mencapai tingkat tulang seperti batu giok, sumsum seperti es. Dengan ini, dia juga secara efektif mencapai puncak dari alam peredaran darah. Jika Anda memotong dagingnya, Anda akan menemukan bahwa tulang di bawahnya berkilau seperti batu giok, semurni dan sejernih kristal, namun sekuat besi yang sangat kuat. Akan sulit untuk merusak mereka bahkan dengan pedang atau golok. Dan di dalam tulangnya, sumsumnya tembus cahaya seperti embun beku, namun memancarkan kekuatan hidup yang begitu hidup dan subur, sungguh mengejutkan. Aku belum pernah membakar 5 batang obat spiritual tingkat 1 setiap hari dengan sia-sia, kata Suyi, sedikit seringai puas di bibirnya. Kekayaan, teman, metode, dan tanah. Dari mereka, kekayaan didahulukan. Ketika dia memiliki obat spiritual yang cukup untuk mendukung kultivasinya, Suyi tidak perlu takut gagal membuat kemajuan dalam kultivasinya. Lebih penting lagi, dalam 4 tahap dari alam peredaran darah, dia telah mengeraskan tubuhnya hingga fondasinya jauh melampaui masa lalunya pada tahap yang sama. Mengapa meskipun kultivasinya jelas lemah, kekuatan tempurnya benar-benar sesat? Ini semua bisa ditelusuri kembali ke fondasinya di Martial Dao. Dengan apa yang bisa dibilang teknik dasar nomor 1 di alam liar, teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek, dikombinasikan dengan 108.000 tahun pengetahuan dan pengalaman kehidupan masa lalunya, kekuatan Martial Dao-nya jauh melampaui pemahaman orang lain. Jika Anda membandingkan pencapaian orang lain di alam peredaran darah dengan sungai, danau, dan lautan, maka alam peredaran darah Suyi seperti langit berbintang yang bercahaya di atas kepala. Surga dan bumi, mereka tidak boleh dibicarakan dalam kalimat yang sama. Langkah selanjutnya adalah alam akumulasi Qi. Suyi agak bersemangat. Alam akumulasi Qi dibagi menjadi 3 tahap, membuka blokir Acu Points, membuka meridian, dan manifestasi astral. Mereka berhubungan dengan tahap awal, tengah, dan akhir dari alam akumulasi Qi. Di daerah terpencil seperti kota Guangling, mencapai puncak alam ini sudah cukup untuk membuat Anda memenuhi syarat sebagai ahli yang tinggi. Di ibu kota prefektur Clue Driver, itu menjadikan Anda prajurit kelas 1. Tapi ada berbagai macam kemampuan bahkan di antara seniman bela diri dari dunia yang sama. Alam peredaran darah adalah tentang mengeraskan daging, kulit, otot, urat, dan tulang. Alam akumulasi Qi berbeda, itu termasuk membersihkan Acu Points dan meridian dan tempering energi astral. Itu sangat halus dan mendalam. Sulit untuk berkultivasi sampai titik akupunturnya jelas dan tidak terhalang, meridian terbuka dan terhubung sepenuhnya, dan tubuh terhubung dengan langit dan bumi, luar dan dalam, bertepatan dengan masing-masing dari 10.000 aspeknya. Jika Anda tidak dapat mengambil langkah ini, bahkan tidak perlu membahas manifestasi astral. Sepengetahuan Suyi, di dalam Zou besar, hanya 10 akademi besar, klan tingkat puncak, dan pasukan di bawah bendera raja dan markis yang memiliki metode lengkap untuk mengembangkan alam akumulasi Qi. Selain itu, semua metode ini berbeda. Anda tidak bisa menggabungkan semuanya. Sebuah faksi kekuatan Blue River Sword Manor memang memiliki metode kultivasi Qi Accumulation Realm, tapi itu bukan level teratas. Dengan demikian, setelah mencapai puncak alam peredaran darah, para murid dengan ambisi tinggi sering mencari jalan lain. Misalnya, mengikuti tes masuk Heaven's Origin Academy untuk melanjutkan kultivasi mereka di sana. Sebagai alternatif, mereka akan bergabung dengan pasukan raja atau markis dan mengumpulkan prestasi militer untuk memenangkan akses ke metode kultivasi alam akumulasi Qi tingkat puncak. Tetapi terlepas dari apakah mereka pergi ke Heaven's Origin Academy atau bergabung dengan bangsawan, keberuntungan hanya tersenyum pada beberapa orang yang beruntung. Mayoritas pemuda ditakdirkan untuk berlatih hanya metode kultivasi akumulasi Qi biasa. Semua ini berarti bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara para ahli alam akumulasi Qi yang berbeda. Seniman bela diri terkuat dari alam akumulasi Qi tahap awal dapat dengan mudah membantai para ahli alam akumulasi Qi puncak biasa. Bahkan ada beberapa ahli alam akumulasi Qi mengerikan yang bisa bersaing dengan Grandmaster Martial Dao. Seperti King Jin. Tentu saja, bagi Suyi, ini bukan masalah sama sekali. Dia mengolah teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek, teknik dasar yang berspesialisasi dalam 4 alam Martial Dao. Itu tidak ada bandingannya di Zou Agung. Ketika Xiao Tiankui menyaksikan Suyi berlatih di sepanjang tepi Great Azure, dia tercengang. Dia bahkan menduga ini adalah seni legenda yang immortal. Tubuh manusia memiliki 720 titik akupuntur. Dari jumlah tersebut, 108 adalah lubang spiritual. 108 bukaan spiritual juga disebut kunci kultivasi. Dalam kehidupan saya yang lalu, meskipun saya memurnikan dan membuka semua lubang spiritual saya, hanya 72 lubang yang memunculkan spiritualitas sejati.
Setelah mencapai alam kekaisaran, saya menghabiskan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi kekurangan ini. Saya berhasil, tetapi hanya nyaris. Namun, masalahnya telah mempengaruhi dasar kultivasi saya. Kali ini, tentu saja aku tidak bisa membiarkan cacat seperti itu terjadi lagi, Suyi bergumam pada dirinya sendiri. Ketika 108 lubang spiritual memunculkan spiritualitas, ini dikenal sebagai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur. Setelah mencapai tingkat itu, setiap celah spiritual seperti alam tersembunyi mini, memunculkan fenomena ajaib. Lubang spiritual seperti itu terhubung ke langit dan bumi, dan mereka memantulkan cahaya Grand Dao. Tapi tingkat pencapaian dalam martial Dao ini langka dan hampir belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di 9 provinsi alam liar. 10.000 jenius mungkin mencoba tanpa satu keberhasilan pun. Dalam kehidupan masa lalunya, dari 9 murid warisan Suyi, hanya yang termuda, King Tang, yang telah mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur di bawah bimbingannya. Ke-108 lubang spiritualnya terbangun, seperti bintang di dalam tubuh, memunculkan gelombang pasang Star Cloud, sebuah fenomena misterius. Pada saat itu, King Tang baru berusia 7 tahun, dan dia baru berada di bawah asuhannya selama 3 bulan, namun dia telah mengungkapkan bakat unik dan tak tertandingi. Hah? King Tang, ketika dia memikirkannya, Suyi tidak bisa tidak mengejek dirinya sendiri. Tatapannya benar-benar bertentangan. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Dia bangkit dari tempat tidur, mendorong membuka pintu, dan meninggalkan kamar. Cahaya lembut fajar memandikan dunia di bawah, dan angin sepoi-sepoi bertiup, menggoyangkan bunga dan rerumputan di halaman dan memenuhi udara dengan aroma lembut tumbuh-tumbuhan. Itu menenangkan dan menyenangkan. Huang Qianjun saat ini sedang duduk di meja batu halaman, menyiapkan mangkuk dan sumpit. Sarapan panas mengepul sudah tersaji di atas meja. Setiap pagi, dia meminta awan wangi kota mengantarkan berbagai macam makanan. Sarapan adalah, tentu saja, salah satu masalah yang tidak menjadi masalah selama Anda punya uang. Dari tidak jauh, Feng Xiaoran mendorong kursi roda Feng Xiaofeng keluar dari kamarnya. Dia mengenakan kemeja biru dan gaun kuning aprikot. Dia ramping, mungil, dan menggemaskan, dan bahkan kulitnya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Garis besarnya sepertinya sudah terisi sedikit, dia tidak lagi terlihat kurus dan pucat. Feng Xiaofeng juga bersemangat, dan kesuramannya yang sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Setiap inci dari dirinya tampak bersemangat dan penuh kehidupan. Ketika dia melihat ini, Suyi tidak bisa menahan senyum. Pagi itu juga, Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong mengendarai kuda cepat dan melanjutkan ke Willow Alley. Yuan Luoxi jelas berdandan untuk acara itu. Sinar matahari yang lembut menyinari sosoknya yang gagah berani, memberinya sentuhan tambahan kecantikan yang bersinar. Tentu saja, di tempat kumuh seperti Willow Alley, di mana jalanan dipenuhi kotoran dan orang miskin berkumpul, dia benar-benar tidak pada tempatnya. First Immortal of the Sword Chapter 105. Betapa wanita kecil yang cantik. Sekelompok anggota Black Tiger Gang muncul dari kedalaman Willow Alley dan berjalan mendekat. Ketika mereka melihat Yuan Luoxi menunggangi kuda abu-abunya yang cepat dan belang-belang, mereka semua tercengang, dan mereka tampak terpesona. Semuanya, kecuali pemimpin mereka, seorang pria parubaya berbaju biru. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia membentak, apakah kamu mencoba untuk membuat dirimu terbunuh? Ayo cepat pergi. Dengan itu, dia segera membawa bawahannya pergi. Sekilas dia tahu bahwa asal-usul Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong tidak sederhana. Geng tingkat rendah yang bercampur dengan anak tangga terendah masyarakat tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Mereka mungkin sampah, tapi setidaknya mereka memiliki penglihatan yang baik, kata Cheng Wuyong datar. Mereka harus merayakan bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kalau tidak, dia tidak keberatan memusnahkan mereka semua di tempat. Paman Yong, mengapa Tuan Su tinggal di tempat kotor seperti ini? Tanya Yuan Luoxi. Dia terdengar agak bingung. Ini bukan tempat tinggal Tuan Su, tapi tempat tinggal temannya. Ayo masuk dan lihat. Saat Cheng Wuyong mengatakan ini, dia sudah mendorong kudanya lebih jauh ke Willow Alley. Yuan Luoxi mengikuti tak lama kemudian. Hari itu, setelah kembali ke rumah, dia terus berpikir bahwa dia harus mencari kesempatan untuk mengunjungi Suyi. Langkah pertamanya adalah memastikan alamatnya. Begitu dia tahu di mana dia tinggal, dia bisa berkunjung secara teratur. Jadi, pagi ini, dia menelepon Cheng Wuyong dan menyelinap keluar dari rumah keluarga mereka. Cheng Wuyong melihat seorang pemuda kurus berwajah pucat dan segera berkata, "Anak muda, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Mata anak laki-laki itu melebar. "Anda ingin informasi?" "Tentu, tapi saya ingin perak. Setidaknya 2 tael. Tidak, setidaknya 5. Sekilas melihat pakaian mereka, dan dia tahu bahwa keduanya kaya, atau mungkin bahkan bangsawan. Cheng Wuyong tersenyum datar dan melemparkan sepotong perak padanya. "Ini hadiahmu. Jika jawaban Anda menyenangkan saya akan memberi Anda 10 tael lagi."
Mata anak laki-laki itu berbinar. Yang mulia, apa yang ingin Anda ketahui? Apakah dua orang luar muncul di sini 2 hari yang lalu? Satu berbaju biru dan, Cheng Wuyong menggambarkan penampilan Su Yi dan Huang Qianjun. Ketika bocah itu mendengar ini, dia langsung waspada. Saya khawatir saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya sebaiknya mengembalikan perak Anda, saya tidak menginginkannya. Dia melemparkan keping perak itu ke belakang, lalu berbalik untuk pergi, tetapi sebelum dia pergi jauh, kerahnya mengencang saat Cheng Wuyong mengangkatnya ke udara. Jangan takut, kami bukan orang jahat, dan kami adalah teman kedua tuan muda itu. Seseorang seperti dia bisa tahu sekilas bahwa ada sesuatu yang aneh tentang reaksi anak laki-laki itu. Pemuda itu mengernyitkan dahi. Benarkah itu? Tentu saja itu benar. Yuan Luoxi berkata dari samping, apakah kita terlihat seperti orang jahat? Apakah semua orang jahat memiliki kata buruk di dahi mereka? Pemuda itu membalas. Cheng Wuyong tertawa, nak, kamu sebenarnya agak menarik. Lupakan, kami tidak akan mempersulit Anda. Dia meletakkan bocah itu kembali ke tanah, mengeluarkan segenggam perak lagi, dan menjejalkannya ke tangannya. Bertemu seperti ini adalah takdir. Gunakan ini untuk membeli pakaian baru untukmu. Bocah itu menatap perak di tangannya seolah-olah dia tidak berani percaya itu nyata. Ketika dia melihat bahwa Cheng Wuyong dan Yuan Luoxi akan pergi, dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia masih bertanya, apakah kamu benar-benar teman kakak Su dan kakak Huang? Mata Yuan Luoxi berbinar, dan tanpa pikir panjang, dia berkata, tentu saja. Mereka pindah dari Willow Alley pagi ini, kata anak laki-laki itu. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan mengembalikan perak itu. Juga, jika kamu adalah teman Big Bro Su, itu berarti kamu juga temanku. Saya, Fei, tidak dapat menerima uang ini dari Anda. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong saling memandang. Mereka tidak bisa menahan senyum. Ketika mereka selanjutnya melihat Fei, tatapan mereka menghargai. Kalau begitu, apakah kamu tahu kemana Tuan Su pindah? Tanya Yuan Luoxi lembut. Fei ragu-ragu, lalu berkata, lupakan saja. Bahkan jika Anda adalah musuh, tidak mungkin Anda cocok untuk kakak Su, jadi tidak ada salahnya memberi tahu Anda. Kakak Su dan yang lainnya pindah ke Bootlegged Alley. Gang Labu Botol. Jadi disitulah dia. Yuan Luoxi dalam hati merayakannya. Kami beruntung kami bertemu anak ini. Kalau tidak, saya khawatir kami akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan Guru Su. Adik Fei, terima kasih banyak. Cheng Wuyong menepuk pundaknya. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Mengapa ketika saya pertama kali bertanya tentang Guru Su, Anda begitu tegang, sampai-sampai curiga bahwa kami adalah musuhnya? Fei berbisik, baru saja, sekelompok orang jahat dari Black Tiger Gang muncul. Mereka juga menyelidiki Guru Su, jadi saya pikir Anda seperti mereka. Geng Harimau Hitam. Yuan Luoxi tertegun sejenak. Fraksi mana itu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Mereka adalah faksi kecil-kecil yang menyatu dengan perut gelap ibu kota prefektur, tapi mereka tidak layak untuk dilihat publik, Cheng Wuyong menjelaskan dengan suara rendah. Yuan Luoxi tampak bingung. Faksi kecil seperti itu berani menyelidiki Tuan Su. Apakah mereka mencari kematian? Fei menyela, kakak, 2 malam yang lalu, kakak Su bunuh diri untuk masuk ke markas geng Harimau Hitam sendirian. Dia kemudian dengan bersemangat memberitahu mereka tentang bagaimana Su Yi masuk ke markas geng untuk menyelamatkan Feng Xiaoran. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong akhirnya mengerti. Dari kisah Fei, mereka mengetahui bahwa teman Su Yi adalah Feng Xiaofeng, mantan murid sekte luar Blue River Sword Manor yang diusir setelah kedua kakinya lumpuh. Tuan Su adalah pria seperti makhluk immortal yang jatuh, tetapi dia tidak melupakan teman sektenya yang tertindas. Ini sangat mengagumkan, seru Yuan Luoxi. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia mendiskriminasi berdasarkan kelas atau peringkat sosial? Cheng Wuyong kemudian mengepalkan tinjunya ke arah Fei. Adik kecil, terima kasih. Fei menyeringai, lalu bertanya ragu-ragu, Yang Mulia, jika Anda berencana untuk mengunjungi kakak Su dan yang lainnya, bisakah Anda membawa saya? Saya belum pernah ke Bootlegged Alley, jadi saya tidak tahu seperti apa rasanya. Mengapa tidak? Kata Cheng Wuyong dengan tawa hangat. Tak lama kemudian, dia dan Fei menunggang kuda yang sama dan menuju Alley Bootlegged dengan kecepatan tinggi. Di sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan jembatan, taman batu, dan gazebo, pemimpin geng Harimau Hitam, Lu Kuan, berdiri dengan penuh hormat. Tidak ada jejak kemarahan atau gertakan dalam sikapnya, dan ekspresinya sangat hormat. Penatua yang terhormat, jika geng Harimau Hitam kita tidak menderita kerugian yang begitu besar, saya tidak akan berani datang ke sini untuk meminta bantuan Anda, kata Lu Kuan dengan bisikan pahit. Pria di sampingnya adalah seorang penatua dengan aura immortal dan kepala penuh dengan rambut beruban. Dia sibuk memangkas semak yang subur dan berbunga, dengan santai dan nyaman. Wu Tianhao. Dia adalah sosok terkenal dari dunia bawah ibu kota prefektur Clue Driver. Dia bercampur dengan semua geng utama di distrik barat daya kota.
Mereka semua melihatnya sebagai penguasa tertinggi mereka, dan mereka semua memandangnya untuk bimbingan. Otoritasnya begitu luas sehingga klan dan faksi biasa tidak berani menyinggung perasaannya dengan enteng. Setelah sekian lama, Wu Tianhao akhirnya merespon. Aku mendengar tentang apa yang terjadi malam itu, katanya dengan santai. Sudahkah kamu menentukan siapa pelakunya? Lu Kuan berkata dengan tergesa-gesa, menurut laporan bawahanku dari Willow Alley, mereka mengatakan itu adalah orang asing, seorang pemuda yang mereka curigai adalah teman mantan murid pedang Blue River, Feng Xiaofeng. Wu Tianhao tertegun. Dia menunjuk dirinya sendiri, seolah-olah dia menganggapnya tidak masuk akal. Kamu ingin aku berurusan dengan bayi kecil? Lu Kuan buru-buru berkata, Penatua yang terhormat, pemuda itu tidak sederhana. Dia melangkah ke wilayah kami, sendirian kecuali pedangnya, seolah-olah tidak dijaga. Dia setidaknya berada di puncak alam peredaran darah, dan dia adalah pelanggan yang tangguh. Tambahkan itu ke masa mudanya, dan saya khawatir asal-usulnya juga tidak sederhana. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Tianhao melambai dan memotongnya. Di ibu kota prefektur, talenta muda sebanyak ikan mas di sungai. Saya tentu saja tidak bisa diganggu untuk mengingat setiap orang yang tidak penting. Hati Lu Kuan tenggelam. Dia menggertakkan giginya, lalu dengan hormat menyodorkan kotak batu giok yang telah dia persiapkan sebelumnya. Penatua yang terhormat, ini adalah obat spiritual tingkat 2. Jika Anda dapat membantu saya membalas dendam, saya pasti akan memberikan Anda 3 lagi secara pribadi. Saat dia berbicara, hatinya berdarah. Bagi seniman bela diri biasa, setangkai obat spiritual tingkat 2 sangat berharga. Bahkan setelah mengumpulkan bertahun-tahun dari akumulasi kekayaan geng Harimau Hitam, mereka paling banyak dapat mengumpulkan beberapa batang obat spiritual tingkat 2. Wu Tianhao mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan datar, sudahlah. Anda telah melayani saya selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tetap tidak terlibat. Dia kemudian memerintahkan seorang pelayan untuk mengambil pena, tinta, dan kipas lipat. Dia dengan santai menulis namanya di atas kipas, Wu Tianhao. Tulisan tangannya melambung seperti naga dan menari seperti burung phoenix, bebas dan tidak terkendali. Ambil kipas lipat ini dan beritahu pemuda itu bahwa aku, Wu Tianhao, sudah bertahun-tahun. Saya tidak punya keinginan untuk terlibat dalam pembantaian sembarangan, jadi saya bersedia memberi junior seperti dia kesempatan untuk memuluskan semuanya. Wu Tianhao berhenti untuk mengagumi kaligrafinya sendiri sebelum memberikan kipas itu kepada Lu Kuan. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan datang ke rumahku, menundukkan kepalanya, dan meminta maaf. Kemudian, sebagai bukti ketulusannya, dia akan memberikan kompensasi atas kerugian Bank Harimau Hitam Anda. Jika dia melakukannya, kami akan membiarkan masalah ini pergi. Lu Kuan sedikit terkejut. Bajingan itu membunuh begitu banyak bawahanku, namun si tua bangka ini ingin memberinya kesempatan untuk menebusnya. Apakah ini karena dia memalingkan hidungnya pada hadiahku? Apakah itu tidak cukup? Beberapa saat berlalu sebelum dia bertanya, Penatua yang terhormat, bagaimana jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya? Ekspresi Wu Tianhao membeku. Di masa lalu, yang harus dia lakukan hanyalah memberikan satu perintah, dan setiap pemimpin geng di distrik Barat Daya akan tunduk. Namun sekarang, yang diinginkan Lu Kuan hanyalah agar dia membuang seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia, Wu Tianhao, meremehkan intimidasi yang lemah, jadi dia dengan murah hati menawarkan kesempatan kepada bocah itu. Jika pemuda itu sama sekali pintar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia melirik Lu Kuan. Apakah kamu curiga bahwa di distrik Barat Daya, prestiseku tidak cukup? Lu Kuan langsung berkeringat dingin. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, tolong jangan marah. Aku akan segera pergi. Tapi di dalam hatinya, dia mengamuk. Aku harus menemukan kesempatan untuk menyeretmu ke bawah air, dasar kakek. Lu Kuan sangat sadar bahwa bahkan jika pemuda itu benar-benar menundukkan kepalanya dengan patuh, dan bahkan jika dia memberikan kompensasi yang cukup untuk menebus kerugian geng Harimau Hitam tidak akan melihat satu perak pun darinya. Tidak, Wu Tianhao pasti menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Tunggu, apa kau tidak melupakan sesuatu? Saat Lu Kuan hendak berbalik dan pergi, dia mendengar suara acuh tak acuh Wu Tianhao. Lu Kuan membeku, bibirnya berkedut, dan dia dengan hati-hati meletakkan kotak batu giok di tangannya ke atas meja di samping gazebo. Dia memaksakan senyum kaku. Tolong yakinlah, aku pasti akan menepati akhir perjanjianku. Wu Tianhao mendengus, lalu mengembalikan perhatiannya ke semak berbunga yang sedang dipangkasnya. Sedikit senyum tersungging di sudut bibirnya. Saya mungkin bisa memanfaatkan kemalangan geng Harimau Hitam untuk mendapat untung besar. Adapun pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia dekat dengan pengemis kotor dari daerah kumuh seperti Willow Alley. Seberapa tangguh dia? First Immortal of the Sword Chapter 106. Gang Botol. Kuku kuda berdebam di sepanjang ubin batu biru jalan. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong langsung menuju ke Humble Tranquility Cottage.
Mereka telah mendengar tentang seseorang yang baru pindah ke daerah itu 2 hari yang lalu, jadi ketika mereka mengetahui lokasi baru Sui, mereka langsung menebak bahwa itu adalah dia. Begitu mereka sampai di gerbang, mereka turun. Hati Yuan Luoxi dipenuhi dengan antisipasi, tapi dia juga gugup. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berhenti sejenak untuk menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan merapikan pakaiannya. Hanya setelah tidak ada lagi yang perlu diributkan, dia melangkah dan mengetuk pintu. Tak lama setelah itu, pintu terbuka, dan wajah muda muncul. "Kakak, siapa yang ingin kamu lihat di sini?" "Xiaoran, mereka bilang mereka teman kakak Su, jadi aku membawa mereka ke sini," kata Afei buru-buru. Feng Xiaoran langsung tercerahkan. "Oh, jadi mereka teman kakak Su. Masuklah." Dia dengan cekatan membuka pintu, lalu tersenyum manis. "Para tamu yang terhormat, jika Anda berkenan." Meskipun usianya baru 13 atau 14 tahun, Yuan Luoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Wajah kecil yang cantik, mata yang besar, mereka seperti kolam yang murni dan jernih. Mereka sangat cantik. Dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang pernah dia baca di sebuah buku, bulu mata yang digambar dengan tinta gelap, lapisan pemerah pipi yang samar, blus biru dan rok aprikot, seorang gadis bersandar di pagar dan diam-diam mengoleskan lipstiknya. Gadis di depannya mengenakan pakaian yang digambarkan puisi itu, blus biru dan rok kuning aprikot yang pas. Kombinasi itu mengimbangi pesona dan kecantikannya. "Kakak, untuk apa kamu menatapku?" tanya Feng Xiaoran dengan bingung. "Itu karena kamu cantik." Yuan Luoxi terkikik. Dia berjalan, mengambil lingkaran giok biru dari pergelangan tangannya, dan meletakkannya di tangan Feng Xiaoran. "Kamu memanggilku, kakak, jadi aku tidak bisa hanya mundur dan tidak melakukan apa-apa. Anggap gelang ini sebagai hadiah ucapan." Feng Xiaoran tercengang, dan dia buru-buru mencoba menolak, tetapi Yuan Luoxi tersenyum dan bersikeras. "Itu hanya pernak-pernik, tidak ada yang berharga, jadi ambillah." Kemudian, sebelum Feng Xiaoran bisa menjawab, dia berbalik dan berjalan ke halaman. "Gelang ini sangat cantik," kata Feng Xiaoran. "Bagaimana itu bisa menjadi perhiasan yang tidak berharga? Dia pasti memberikannya kepadaku karena kakak Su." Cheng Wuyong tertawa ketika melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lingkaran batu giok itu bernilai 10.000 tael emas, tetapi jika nona muda itu bahagia, apa bedanya? Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong menemukan Sui di bawah gazebo. Dia bersandar ke kursi anyaman, dan dia mengenakan jubah putih longgar. Rambutnya yang panjang, yang biasa ia ikat, diurai begitu saja. Dia tampak santai, bahkan malas. Meja di sampingnya memiliki teh bening, melon, dan berbagai minuman. Selama ini setiap hari, saudara Su mengistirahatkan matanya dan bermeditasi di bawah gazebo. Dia bilang dia mengolah jiwanya. Huang Qianjun segera muncul dan membisikkan peringatan. Dia biasanya melakukannya selama 2 jam. Dia akan bangun sendiri jika kamu menunggu 1 jam. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong saling memandang, dan dengan hati-hati terdiam. Namun, Sui tetap membuka matanya, dan alisnya terangkat. "Nona Yuan," godanya, "kamu tidak menyelinap keluar kali ini, kan?" Wajah cantik Yuan Luoxi memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, "Matamu seterang obor. Aku bahkan tidak bisa menyembunyikannya darimu." Sui bahkan tidak tahu harus berkata apa. "Saya sebenarnya benar, Tuan Su. Ini adalah besi dingin skala biru, yang digali dari tambang keluarga Yuan. Itu bukan bahan spiritual biasa, dan sangat cocok untuk menempa pedang." Cheng Wuyong berjalan dan tersenyum, lalu mempersembahkan sebuah kotak batu giok. Selama berada di atas kapal menara, Sui pernah bertanya tentang ibu kota prefektur Clue Driver, termasuk di mana dia dapat membeli bahan spiritual berkualitas tinggi. Cheng Wuyong sangat mengingat hal ini, itulah sebabnya ketika mereka datang berkunjung, dia membawa 5 kilo besi dingin skala biru sebagai hadiah. Bukankah itu bahan utama yang digunakan untuk menempa Blue Escale Dagger Access? Huang Qianjun hanya bisa bertanya. Kapak belati skala biru. Mereka adalah jenis senjata spiritual yang sangat mematikan, dan mereka sangat terkenal di antara pasukan Zhou Agung. Bahkan tentara skala merah yang ditempatkan di provinsi Kekaisaran hanya memiliki 10 kapak belati seperti itu. Ini karena bahan yang digunakan untuk menempa senjata spiritual ini, besi dingin skala biru, terlalu langka. Cheng Wuyong tersenyum. "Tuan Muda Huang, Anda memiliki mata yang bagus. Kami tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan Guru Su, jadi kami hanya membawa 5 kilo. 5 kilo. Huang Qianjun terdiam, terlalu terguncang untuk berbicara. Dia sudah meramalkan bahwa sebagai salah satu dari 4 faksi tingkat puncak Clue Driver Prefectural Capital, keluarga Yuan pasti akan mendapatkan uang. Tapi dia tidak akan menduga bahwa mereka sekaya ini. Itu perhatianmu. Sui tertegun sebentar. Kemudian, dia mengangguk. Cheng Wuyong ini mungkin terlihat kasar, tapi terkadang dia cukup tajam. Jelas bahwa dia merencanakan hadiah ini sebelumnya dan dia banyak memikirkannya. "Tuan Su, kami datang ke sini tanpa diundang,
pertama untuk mengkonfirmasi alamat baru Anda, dan kedua untuk menanyakan apakah Anda bebas pada hari ketiga bulan lunar berikutnya, tanya Yuan Luoxi. Apakah sesuatu terjadi hari itu? Ini ulang tahun ke-40 ayahku, bisik Yuan Luoxi. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung dalam perayaan itu. Su Yi tiba-tiba teringat bahwa Yuan Luoxi telah melakukan perjalanan ke Mother Ghost Ridge untuk memetik rumput 6 yin sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Tuan Su, Anda mungkin tidak sadar, tetapi ulang tahun kepala keluarga kami akan dihadiri oleh banyak tokoh utama martial Dao. Mereka datang dari seluruh kekaisaran, dan mereka akan mengadakan konklav martial Dao skala kecil. Tujuan mereka adalah, pertama, untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman mereka, dan kedua, untuk bertukar harta yang langka dan berharga. Cheng Wuyong menjelaskan dengan suara rendah, Nona muda dan saya pikir Anda mungkin dapat menemukan sesuatu yang menarik bagi Anda di sana, itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengundang Anda. Konklav Martial Dao. Su Yi merenung, lalu berkata, jika aku punya waktu luang, aku tidak keberatan datang untuk memeriksanya. Yuan Luoxi langsung tersenyum. Bagaimana dengan saya? Bisakah saya ikut memperluas wawasan saya juga? Huang Qianjun hanya bisa bertanya. Kepala keluarga Yuan, ulang tahun ke-40 Yuan Wutong. Pemandangan mulia macam apa itu? Memikirkannya saja sudah cukup untuk memenuhi seseorang dengan kerinduan. Tentu saja, kami akan melewatkan sesuatu tanpa kehadiran Tuan Muda Huang yang hebat, tawa Cheng Wuyong. Tapi saat itulah, mereka mendengar dengusan dingin dari luar halaman, dan sesaat kemudian, seseorang melompat melewati tembok, langsung ke bidang pandang mereka. Pendatang baru ini sangat tinggi dan berotot. Dia mengenakan jubah prajurit, dan dia memiliki aura gagah berani. Kakak kedua, Yuan Luoxi tercengang, dan dia secara naluriah memanggilnya. Yuan Luyu, kepala keluarga Yuan, putra kedua Yuan Wutong. Ia dilahirkan dengan kekuatan divine bawaan, dan bakatnya sangat mengerikan. Di usianya yang baru 13 tahun, dia hanya mengandalkan kedua tinjunya untuk menjadi sosok teratas generasi muda keluarga Yuan. Setelah memasuki Red Scale Army untuk pelatihan lebih lanjut, Cloudlight Marquis, Shen Jiusong, memujinya sebagai The Red Scale Valiant, bakat yang setara dengan Raja dan Marquise. Wajah Cheng Wuyong menjadi kaku. Dia menyadari bahwa tuan muda kedua ini kemungkinan besar telah mengikuti mereka sampai ke sini. Su Yi juga mengenalinya, tetapi ketika dia melihatnya memanjat tepat di atas tembok, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia benar-benar tidak sopan. Ekspresi Yuan Luoyu mendung, jelas bahwa dia marah. Adik perempuan, kamu menyelinap keluar pagi-pagi, untuk mengunjungi pria Su Yi ini. Tapi Yuan Luoxi sama sekali tidak takut padanya. Dia berkata dengan gusar, Tuan Muda Su sangat membantu saya. Mengapa saya tidak bisa mengunjunginya sebentar? Selain itu, kakak kedua, bukankah kamu sangat kasar? Anda benar-benar memanjat tepat di atas tembok. Jika kabar ini tersebar, ayah kami tidak akan memiliki wajah lagi. Ekspresi Yuan Luoyu membeku, dan dia balas membentak, jika ayah mengetahui bahwa putri kesayangannya menggesekkan 5 kilo besi dingin skala biru dan dengan bodohnya memberikannya kepada orang luar, apa yang akan dia pikirkan? Cheng Wuyong hendak menjelaskan ketika Yuan Luoyu berteriak, Penatua Cheng, Anda jelas sangat menyadari bahwa Lil, si masih muda dan dia tidak memahami kejahatan hati manusia. Namun Anda tidak hanya tidak berhenti, kamu bahkan mendorong omong kosongnya. Tidakkah kamu pikir kamu telah lalai dalam tugasmu? Cheng Wuyong tersenyum pahit. Jelas tuan muda kedua telah salah paham. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan, Yuan Luoyu mengalihkan pandangannya yang tajam dan dingin pada Su Yi. Dia melotot, tidak sedikit ramah, dan berkata dengan dingin, Su Yi, ketika kita bertemu di dermaga hari itu, aku berkata bahwa jika kamu menemui kesulitan di ibu kota prefektur, kamu dipersilakan untuk meminjam nama keluarga Yuan. Tapi aku tidak akan pernah menyangka kamu akan mengarahkan pandanganmu pada adik perempuanku. Saat dia mengatakan ini, suaranya kasar dan marah, dan kata-katanya menggelegar seperti guntur. Kau membuatku benar-benar marah, dan kau juga telah mengecewakanku. Ekspresi Su Yi semakin dingin dan acuh tak acuh. Ketika dia melihat ini, hati Yuan Luoxi bergetar, dan dia berkata dengan panik, kakak kedua, bisakah kamu tenang? Tuan Muda Su sama sekali tidak seperti yang kau kira. Cheng Wuyong juga buru-buru berkata, Tuan Muda kedua, saya khawatir ada kesalahpahaman. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Su. Setelah kami kembali, saya akan menjelaskan kepada Anda secara rinci. Namun melihat keduanya bertekad untuk melindungi Su Yi hanya membuat Yuan Luoyu semakin marah. Dia sangat curiga bahwa adik perempuannya sudah terobsesi dan tidak rasional terhadap pemuda kota Guangling ini. Su Yi, semuanya sudah mencapai titik ini. Apakah Anda tidak akan membuat posisi Anda jelas? Yuan Luoyu berteriak dengan kasar. Atau aku harus menghunus pedangku dan menggunakan kekuatan untuk membuatmu. Darah dan kinya melonjak, dan energinya mematikan, baja, dan mengesankan. Saat itulah Su Yi bangkit dari kursi anyamannya dan berkata datar, jelaskan posisiku. Tentang apa? Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong menjadi kaku.
Apakah Tuan Su akan marah? Ketika mereka mengingat bagaimana Su Yi telah membunuh mayat Yin 6 Severings di Mother Ghost Ridge, dan bagaimana dia membunuh Grandmaster Martial Dao di atas kapal menara, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Itu hanya salah paham. Anda tidak perlu panik, serahkan ini padaku. Su Yi melirik mereka. Dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa saya kehilangan kesabaran karena insiden kecil seperti ini? Tapi pria Yuan Loyu ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Bagus sekali. Bagaimanapun, Anda adalah pria sejati. Anda mengerti bahwa Anda harus menyelesaikan masalah Anda sendiri. Yuan Loyu berkata dengan dingin, aku juga tidak akan menggunakan prestise keluarga Yuan untuk menindasmu. Selama kamu bersumpah untuk menjauh dari adik perempuanku, aku bisa berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi, dan aku juga tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Huang Qianjun hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Kamu mati-matian melindungi adikmu. Itu langka dan mengagumkan, tetapi Anda harus memperhatikan dengan baik siapa yang Anda ajak bicara. Adik perempuanmu memperingatkanmu berkali-kali. Mengapa Anda belum menyadarinya? Kamu salah paham, kata Su Yi datar. Itu bukan masalah yang ingin aku selesaikan. Ekspresi Yuan Loyu menjadi gelap. Lalu apa? Su Yi menunjuk ke gerbang utama. Ini adalah halaman berpagar Humble Tranquility Cottage saya, namun Anda muncul tanpa mengetuk dan memanjat tembok saya tanpa memperhatikan hukum atau kebiasaan. Kau bertingkah seperti pencuri. Apakah Anda pikir saya akan membiarkannya begitu saja? Yuan Loyu tampak terperangah. Ketika dia menyadari apa maksud Su Yi, ekspresinya langsung berubah tidak sedap dipandang. Dia sangat marah, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Pang ini mengemukakan satu hal yang seharusnya tidak dia miliki. First Immortal of the Sword Chapter 107. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong sempat tercengang. Mereka saling memandang, dan mereka merasakan dorongan untuk tertawa, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Mereka merasa jauh lebih santai setelah Su Yi menyatakan bahwa dia tidak marah. Yuan Luoxi bahkan sangat ingin meminjam tangan Su Yi untuk memberikan pukulan telak kepada kakaknya Loyu. Itu akan melakukan sesuatu tentang emosinya. Dia membuntutinya, lalu memanjat dinding, dan sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menyebalkan. Su Yi, karena kamu dengan keras kepala menolak untuk sadar, mari selesaikan ini seperti seniman bela diri. Mari kita lihat seberapa tangguh Anda sebenarnya. Bagaimana? Yuan Loyu menarik napas dalam-dalam, lalu mencabut pedangnya. Dentang. Pedangnya panjangnya 3 kaki, 7 inci, seperti semburan cahaya yang bersinar. Permukaan bilah memancarkan kilau samar berwarna darah, dan ujungnya sangat tajam. Saber Bloodfang, senjata spiritual sejati. Yuan Loyu mencengkeram senjatanya, dan auranya meluas di sekitar tubuhnya yang besar. Sangat menakutkan untuk dilihat. Ekspresi Feng Xiaofeng berubah, dia tidak bisa menahannya. Huang Qianjun memperhatikan dan buru-buru berbisik, jangan khawatir. Duduk dan tonton saja, kami siap untuk pertunjukan yang bagus. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong menghela nafas secara bersamaan. Seperti yang diharapkan, kakak kedua memilih cara paling bodoh untuk menyelesaikan ini, pikir Yuan Luoxi. Seperti yang diharapkan, tuan muda kedua memilih cara yang paling bodoh untuk menyelesaikan ini, pikir Cheng Wuyong. Tapi Su Yi hanya tersenyum. Kamu tidak akan mencoba dan menggunakan statusmu untuk menindasku. Itu langka dan mengagumkan. Baiklah, aku tidak keberatan bermain denganmu sebentar. Seandainya kata-kata ini keluar dari mulut salah satu senior Yuan Loyu, dia tidak akan menganggapnya sedikit pun tidak pantas, tetapi mendengarnya dari seseorang seusianya membuat Yuan Loyu sangat tidak senang. Dia menahan amarahnya, lalu berkata, senjata tidak memiliki mata. Jika kita benar-benar bertarung, saya menyarankan Anda untuk dengan patuh mengakui kekalahan dan menyelamatkan diri Anda dari rasa sakit. Su Yi mencengkeram tongkat bambunya, lalu menunjuk ke kakinya dan berkata dengan ringan, jika kamu bisa membuatku mundur bahkan 1 inci pun, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Ekspresi Yuan Luoxi dan yang lainnya aneh, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak pantas tentang pernyataan ini. Bagaimanapun, mereka semua telah menyaksikan keagungan martial Dao Su Yi. Tapi rambut Yuan Loyu berbulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum, jika aku menyebut diriku sebagai sosok nomor 2 dari generasi muda tentara skala merah, tidak ada yang berani menyatakan diri sebagai nomor 1. Di ibu kota prefektur Clue Driver, bahkan senior akumulasi Qi yang sudah lama berdiri tidak berani mengangkat senjata mereka dan bertempur denganku, namun hanya seorang kultivator sirkulasi darah sepertimu yang berani berbicara tanpa malu-malu. Sungguh kurang ajar. Kemudian, dia berbalik dan menatap Yuan Luoxi di dekatnya. Ini pria yang membuatmu tergila-gila. Kamu benar-benar menjadi buta. Yuan Luoxi menatapnya dengan aneh. Kakak kedua, sebagai adik perempuanmu, aku harus memperingatkanmu dari kebaikan hatiku. Anda harus berhati-hati, dan ketika saatnya mengakui kekalahan, menyerahlah. Tidak ada salahnya kalah dari Tuan Muda Su. Yuan Loyu sangat marah sehingga dia tidak bisa berpikir jernih, sangat marah hingga dia tertawa. Si kecil, kamu benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kenapa lagi kamu mengatakan sesuatu yang sangat konyol?
Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemarahan yang berkobar di matanya berubah menjadi niat membunuh yang dingin dan tajam. Sementara itu, auranya melonjak seperti angin dan kilat, menderu dan menggelegar di sekelilingnya. Ketika dia memasuki pertempuran, dia seperti orang yang berbeda. Dia berkepala dingin, namun liar dengan niat membunuh. Saya menggunakan niat membunuh di medan perang untuk meredam pedang saya, dan saya memadamkan pedangnya dengan darah. Itu penuh dengan energi yang sangat buruk, dan setiap kali saya menggambarnya, saya tidak akan beristirahat sampai lawan saya atau saya mati. Tapi hari ini, saya bisa membuat pengecualian. Aku akan meninggalkanmu satu kesempatan terakhir dalam hidup. Saat dia mengatakan ini, Yuan Loyu meraung seperti dewa perang, lalu menekan tanah, mendorong sosoknya yang menjulang ke depan dengan eksplosif. Dia seperti sambaran listrik merah, memotong udara. Blood Fang sabernya berayun di udara, seperti semburan cahaya berwarna darah yang menyilaukan. Itu adalah ayunan sederhana, tetapi momentumnya sangat kuat dan gigih. Itu sangat menakutkan, itu membuat penonton linglung. Bahkan dari kejauhan, terasa seolah ujung pedang tepat di leher mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Tuan muda kedua telah mencapai keberanian yang lahir dari darah. Itu mengesankan. Saya khawatir, jika saya bersaing dengannya, paling-paling kami akan seimbang. Cheng Wuyong tampak tertegun. Jadi kakak kedua ini luar biasa. Yuan Luoxi juga terlihat serius. Yuan Loyu memasuki tentara skala merah pada usia 15 tahun, dan dalam 3 tahun berikutnya, dia menghabiskan sedikit waktu di rumah. Baru sekarang Yuan Luoxi menemukan bahwa, meskipun saudara keduanya hanya berada di alam akumulasi Ki tahap awal, momentumnya tidak kalah mengesankan dari momentum Cheng Wuyong. Dia melihat pedang kakaknya berayun ke arah Su Yi, tapi Su Yi tampak tenang seperti biasanya. Dia berdiri di sana seperti batu yang menjulang tinggi, tidak goyah sedikit pun. Apakah dia takut bodoh? Seringai menarik bibir Yuan Loyu. Dentang, dengung pedang yang jelas bergema di udara. Semburan cahaya pedang memasuki bidang pandangnya, menyengat matanya tanpa disadari menyempit. Tapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh. Dentang, segalanya tampak kabur, dan Blood Fang saber milik Yuan Loyu terbang dari tangannya. Pada saat yang sama, ujung pedang yang tajam menekan tenggorokannya. Seluruh halaman terdiam, menggigil mengalir di punggung mereka. Itu terlalu cepat. Sekuat dia, bahkan Cheng Wuyong gagal menangkap tanda-tanda serangan Su Yi. Jika saya melawan Tuan Su, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri dari serangan seperti itu. Keringat dingin mengalir di punggung Cheng Wuyong. Semakin kuat para penonton, semakin dalam mereka merasakan betapa menakutkan pedang itu sebenarnya. Kultivasi Huang Qianjun, Feng Xiaofeng, Yuan Luoxi dan yang lainnya tidak mencukupi, jadi mereka tidak terguncang. Lagi pula, pedang itu terlalu cepat. Mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Cara mereka melihatnya, ini yang diharapkan. Lagi pula, Su Yi cukup kuat untuk membunuh seorang Grandmaster. Yuan Loyu tampak bingung. Matanya lebar, dan alisnya bermandikan keringat. Dia tidak berani bergerak, ujung pedang Su Yi hanya berjarak 1 inci dari tenggorokannya, dan energi tajamnya menusuk kulitnya, membuatnya merinding. Kamu menarik pedangmu, jadi perhatianmu seharusnya tidak goyah. Bahkan gangguan sesaat pun dapat menyebabkan celah yang fatal, kata Su Yi. Dia menarik pedangnya dan berkata dengan datar, tapi jika kamu tidak yakin, kamu boleh mencoba lagi. Yuan Loyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, tentu saja aku tidak yakin. Pedangku ini dirancang untuk membunuh. Baru saja, saya menahan setengah kekuatan saya karena saya tidak ingin menyakiti Anda. Itulah yang memberi Anda celah untuk dieksploitasi. Bahkan dia tahu ini hanyalah penipuan diri sendiri. Lagi pula, dia berada di alam akumulasi Qi, sedangkan Su Yi masih di alam peredaran darah. Yuan Loyu mengangkat Blood Fang sabernya, menenangkan hatinya, dan membuang pikirannya yang terpencar. Ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan dan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tahu bahwa auranya lebih parah dan lebih tirani dari sebelumnya. Cah! Daun ginkgo melayang dari pohon terdekat, tapi sebelum mendekat, aura Yuan Loyu merobeknya menjadi bubuk. Saat itulah dia menyerang dengan sekuat tenaga. Wosh! Pedangnya bersenandung dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, berapi-api, berwarna darah. Dia menyerang lurus ke depan, tanpa rasa takut, seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Serangan ini menunjukkan tanda-tanda kemahiran. Itu sangat mempesona. Sesaat kemudian, para penonton mendengar dentang logam lain bertabrakan dengan logam. Blood Fang sabre terbang lagi, dan seperti sebelumnya, Yuan Loyu menemukan ujung pedang di tenggorokannya. Semua orang tercengang. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Adapun Yuan Loyu, seluruh tubuhnya yang besar bergetar. Kebingungan dan keheranan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Dia sepenuhnya melepaskan kekuatan kultivasi alam akumulasi Qi-nya. Dia yakin bahwa serangan yang baru saja dia lepaskan sudah cukup untuk membantai makhluk roh tingkat 6, Yao setara dengan ahli akumulasi Qi tahap akhir. Namun sekarang, Su Yi, yang hanya berada di puncak alam peredaran darah,
mengalahkannya dengan satu serangan. Bagian yang paling menakutkan adalah kali ini, seperti terakhir kali, pedang itu berhenti hanya 1 inci dari tenggorokannya dengan akurasi yang nyaris sempurna. Su Yi dengan tenang menurunkan pedangnya dan berkomentar, seranganmu itu agak menarik, tapi kehilangan semangat tertentu. Dao of the Sabre yang sebenarnya berarti memasukkan semangat dan aura Anda sepenuhnya ke dalam serangan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat meledak dengan kekuatan maksimum Anda. Inilah artinya menjadi satu dengan pedang. Sayangnya, sepertinya Anda belum bisa mencapainya. Seolah-olah Yuan Loyu telah kehilangan jiwanya. Setelah kekalahan pertamanya, dia mungkin bisa membuat alasan untuk membenarkan kegagalannya. Seperti, aku menahan kekuatanku yang sebenarnya, atau aku berpuas diri, atau aku tidak tega menyakitinya. Tapi untuk kedua kalinya dia kalah dengan cara yang sama, dia merasa terlalu malu untuk mengatakan hal semacam itu. Tidak ada alasan yang bisa menyembunyikan kenyataan inferioritasnya. Bagian yang paling menyengat adalah bahwa setiap kali, Su Yi mengalahkannya dalam satu serangan, dan seperti yang dia katakan sebelum duel mereka, dia tidak mundur seinci pun dari posisi awalnya. Pukulan ini terlalu hebat. Lama berlalu sebelum Yuan Loyu sadar. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Yuan Luoxi mengambil Blood Fang Saber kembali dan berjalan mendekat. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya yang cantik. Baru saja, apakah kamu menganggapku badut? Yuan Loyu menundukkan kepalanya karena kecewa. Dia mungkin besar dan tegap, tapi dia masih muda 18 tahun. Di mata rekan-rekannya, dia adalah sosok mempesona yang diberkati dengan kekuatan divine bawaan. Bahkan seniornya memujinya tanpa henti. Waktunya di medan perang, bermandikan darah dan menempa dirinya melalui pembantaian, telah memperluas wawasannya. Akibatnya, dia biasanya meremehkan menghabiskan waktu bersama para pemuda Clue Driver Prefectural Capital seusianya. Siapa yang mengira bahwa malam ini, dia akan benar-benar kehilangan seseorang seusianya, seseorang yang masih berada di alam peredaran darah. Kakak kedua, jangan katakan itu. Yuan Luoxi buru-buru mencoba menghiburnya. Aku sudah memberitahumu, bukan? Tidak ada salahnya kalah dari Tuan Muda Su. Cheng Wuyong juga berusaha menghiburnya. Dia berkata dengan lembut, Tuan Muda kedua, sekarang, tidak perlu lagi merahasiakan ini. Dengan metode yang dimiliki Master Su, membunuh Grandmaster dengan pedangnya adalah hal yang mungkin terjadi. Membunuh Grandmaster dengan pedangnya, tubuh Yuan Loyu menjadi kaku, dan dia mulai menatap Su Yi. Jangan bilang orang ini sebenarnya adalah monster tua yang mampu menjaga penampilan awet muda. Pada saat yang sama, dia dengan tajam menangkap fakta bahwa gelar Cheng Wuyong untuk Su Yi telah berubah dari Tuan Muda menjadi Master. Di antara seniman bela diri, gelar itu menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang telah mencapai penguasaan sebelum dirinya sendiri. Yuan Luoxi hanya khawatir Yuan Loyu akan mengatakan sesuatu yang bodoh karena keterkejutannya, jadi dia buru-buru menjelaskan, kakak kedua, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Guru Su sama seperti kita semua tentang usia yang sama. Tapi dia juga berbeda dari kita, metodenya seperti orang immortal yang jatuh. Saya khawatir Anda akan menemukan sedikit yang seperti dia bahkan jika Anda mencari di seluruh kekaisaran. Cheng Wuyong mengangguk berulang kali. Ekspresi Yuan Loyu berubah tidak menentu. Akhirnya, dia menoleh ke Su Yi, membungkuk, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Su, aku bodoh telah menyinggungmu, dan kekalahan ini telah mengajariku apa artinya ketika mereka mengatakan ada surga di balik langit, dan bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Tidak peduli bagaimana Anda ingin menghukum saya akan menerimanya tanpa cemberut. Setiap kata bersemangat dan kuat. Rasa malu tertulis di wajah Yuan Loyu. Su Yi melambai dengan acuh dan berkata, aku sudah mengatakannya, ini hanya kesalahpahaman. Anda khawatir tentang adik perempuan Anda. Itu bisa dimengerti, dan saya tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini. Ketika mereka mendengar ini, Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong menghela nafas lega dan tersenyum. Huang Qianjun juga tersenyum, lalu berbisik ke Feng Xiaofeng di dekatnya, nah, bagaimana? Mengesankan, bukan? Feng Xiaofeng berkata dengan linglung, ketika Anda memberitahu saya senior apprentice Brother Su Yi pernah membunuh seorang Grandmaster, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Huang Qianjun menganggapnya agak lucu. Apakah saya berani berbohong tentang hal seperti itu? Feng Xiaofeng hanya bisa terkesiap. Dia ingat dengan jelas malam dia pertama kali bertemu Huang Qianjun. Mulut Huang Qianjun praktis berbusa saat dia membual tentang kedahsyatan Su Yi. Pada saat itu, Feng Xiaofeng tidak percaya sepatah kata pun. Dia hanya mengira Huang Qianjun sedang berusaha menghiburnya. Siapa yang bisa menduga itu sebenarnya semua benar. Sementara itu, mata besar Feng Xiaoran tertuju pada Su Yi. Mereka berkilau seperti kristal dan bersinar dengan kekaguman murni. Ah Fei, sementara itu, sangat gembira. Tapi kemudian, teriakan marah terdengar dari luar halaman. Di mana Feng Xiaofeng? Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.